Careful, don't run. Oke. Alright, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Buat yang baru balik dari Indonesia, baru balik dari Florida, baru balik dari Somerset mungkin. Baru balik dari Dover, dari Boston, semuanya welcome. Kita satu gereja untuk segala bangsa. Puji Tuhan bisa berkumpul di tempat ini ya. Oke. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan lanjutkan apa yang kita pelajari minggu lalu. Saya akan sampaikan firman Tuhan, melanjutkan apa yang kita pelajari sebelumnya dengan tema yaitu tentang salib Tuhan. Jadi kita akan fokus kepada salib. Jadi judul khotbah saya pada sore hari ini, saya kasih judul khotbah yang sama yaitu cross culture ya. Kenapa ini menjadi sebuah pilihan, karena kita percaya bahwa memang seiring dengan kita akan masuk ya, kita menuju kepada minggu di mana atau momen di mana kita memperingati kematian Yesus di kayu salib, penyaliban Tuhan, karya yang luar biasa buat setiap kita. Jadi dalam minggu-minggu ini, minggu-minggu ke depan sampai Paskah, kita akan fokus kepada yang namanya salib Tuhan gitu. Kenapa salib Tuhan? Karena salib Tuhan itu merupakan sebuah hal yang sebenarnya menyingkapkan kita gitu. Salib Tuhan itu begitu berkuasa, dia memiliki kuasa yang luar biasa, dia menjadi filter, dia menjadi satu hal yang bisa menyingkapkan sebenarnya, yang mengarahkan hati kita, memperlihatkan hati kita terhadap satu hal yang esensi. Bahwa kalau kita memandang kehidupan kita sesuai dengan salib Kristus, saya percaya kehidupan kita itu akan berbeda ya. Kita akan punya sikap yang berbeda dan kita akan melakukan hal yang luar biasa buat sekitar kita dan juga terutama buat kemuliaan bagi nama Tuhan. So, kita akan belajar tentang yang namanya cross cultural. Nah, mungkin saudara minggu lalu masih ada yang bingung ya, kira-kira ini maksudnya apa sih cross cultural ini gitu. Ngomongnya aja susah dia. Cross cultural. Ya, memang lidahnya masih ya mesti dilatih terus ya. Oke, kita lihat nih. Kalau di dalam arti yang sekarang yang kita tahu di dalam sosial budaya kita, cross culture itu secara sociology itu berarti itu dia punya arti, dia melibatkan atau menjembatani ya. Jadi cross cultural. Jadi sebagai jembatan antara dua budaya. Nah, pengertiannya seperti itu, involving or bridging the differences between cultures. Jadi misalnya kita dulu waktu di Indonesia ada budaya Indonesia, kemudian ada budaya Amerika. Dan tempat masing-masing itu setiap negara, bahkan di dalam satu negara itu ada beberapa daerah, itu memiliki budaya masing-masing. Di Indonesia kita punya 700 lebih bahasa. Wah, saya kalau ditanya Indonesia ada berapa pulau? Wah, ada lebih dari 17.000 pulau-pulau dengan 700 bahasanya masing-masing. Itu belum termasuk dengan dialeknya. Sunda punya dialek banyak, Jawa punya dialek sendiri, ada Solo, ada Cirebon mungkin, Cirebon ya enggak Sunda, enggak Jawa gitu ya, campur ya. Dan setiap area, setiap daerah itu punya budaya sendiri. Nah, di dalam masyarakat kita punya satu istilah yang namanya cross cultural, yaitu bagaimana kita menjembatani antara budaya yang ada. Nah, saya di sini dalam beberapa kali saya menyampaikan sebagai yang di rumah sakit misalnya ya. Wentworth itu bikin sebuah pelatihan atau seperti ya untuk nurse atau bahkan event untuk orang Indonesia untuk menjembatani nih, sehingga suster dokter bisa mengerti orang Indonesia dan juga mungkin orang Indonesia juga bisa mengerti budaya Amerika ini. Nah, itu namanya cross cultural. Jadi menjembatani antara budaya yang ada karena kan beda-beda gitu ya. Nah, itu cross cultural secara sosial. Tetapi di dalam pengertian kita yang kita bahas, yang kami bahas dari penggembalaan minggu lalu, minggu ini dan minggu-minggu kedepannya, dalam sebuah pengertian yang alkitabiah, cross cultural itu bukan menjembatani budaya gitu, tetapi
ini adalah sebuah kebudayaan Alkitabiah atau kebudayaan salib atau kebudayaan dari kebenaran firman Tuhan. Nah ini yang akan kita mengerti lebih lanjut ya. Dan saya percaya sungguh waktu kita boleh mengerti hal-hal seperti ini yang menjadi sebuah dasar daripada iman kekristenan kita yang akan menentukan sebenarnya bagaimana kita bersikap atau hidup di dalam dunia ini sehubungan dengan juga misalnya panggilan Tuhan. Banyak orang berjuang dengan panggilan Tuhan, dengan kekristenan mereka sehari-hari, dengan tantangan yang ada, dengan budaya yang ada, dengan segala perubahan yang semakin cepat dan begitu cepat. Ini kita seringkali ya istilahnya tidak punya satu dasar yang kuat untuk bagaimana kita menyikapi atau bersikap dalam kebudayaan yang ada. Yang ke-12, mereka secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ayat yang ke-15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Saudara, kalau kita perhatikan, kita baca lebih perlahan lagi ya. Di sini Paulus ini menulis pernyataan yang sangat berani gitu. Di tengah-tengah budaya yang pada waktu itu kalau kita bayangkan, kita mengerti di mana ada orang-orang yang mengutamakan misalnya kamu harus disunat. Sementara buat Paulus bilang kamu tidak harus. Nah itu kan bertolak belakang sekali. Tapi Paulus menyatakan itu dan dia menyatakannya dengan jelas seperti itu. Dan dalam ayat-ayat yang lainnya juga ada pernyataan-pernyataan yang Paulus tulis yang nyatakan dengan sebuah ketegasan yang luar biasa. Nah kalau kita lihat ini nih Galatia pasal yang ke-6, ini merupakan sebuah pesan terakhir sebenarnya, pesan terakhir atau bahkan bukan dibilang pesannya tetapi warning. Warning itu apa sih? Peringatan terakhir dari Paulus kepada jemaat di Galatia. Gitu. Ini dari awal memang Paulus berbicara tentang hati-hati terhadap orang-orang yang dengan gampangnya orang-orang yang agamawi, yang lebih fokus kepada hukum Taurat. Tetapi mereka mengesampingkan sebenarnya kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri, bahwa keselamatan itu bukan bergantung kepada melakukan hukum Taurat atau menjadi sempurna, tetapi di dalam yang namanya Yesus Kristus tentunya. So ini adalah pesan atau peringatan bahkan yang dari Paulus diberikan untuk jemaat Tuhan di Galatia, hati-hati jangan sampai terjebak kepada sebuah budaya di mana kita seolah-olah menjadi atau berusaha memenuhi kebudayaan yang ada, tetapi pada akhirnya kita mengesampingkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Nah, buat hidup kita yang kita perlu hati-hati, yaitu bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan sampai kita terjebak kepada melakukan hal-hal yang seolah-olah rohani, yang sepertinya harus, yang kalau tidak dilakukan itu menjadi dosa, tetapi sebenarnya tidak dosa. Nah sekarang kan banyak kali orang Kristen merubah hal-hal yang tidak dosa menjadi dosa, gitu. Hal-hal yang dosa bahkan menjadi tidak dosa, gitu. Kalau mau dikasih contoh misalnya, saudara mungkin 10-20 tahun lalu tidak bisa berpakaian seperti ini. Bahkan kita juga melihat ya perubahan di gereja ini. Wah kayaknya dulu kalau pendeta nggak pakai jas, nggak pakai dasi kayaknya nggak boleh dong, gimana sih tidak menghormati Bait Roh Kudus seperti itu ya. Nah perubahan-perubahan seperti itu, padahal kita lihat bahwa itu sebenarnya satu hal yang fleksibel yang bisa berubah sesuai dengan keadaan. Dengan pandemi, dengan orang ibadah melalui Zoom, puji Tuhan ada teknologi kita bisa berkumpul. Tetapi kan dulu nggak bisa dong, nggak bisa pokoknya tetap harus ada ke gereja. Tapi ya puji Tuhan ada teknologi yang membantu kita untuk kita bisa terhubung dengan gereja Tuhan dan jemaat Tuhan. Tetapi pada akhirnya kita tahu kalau kesempatan itu sudah ada kembali, tidak ada yang bisa menggantikan perkumpulan memang yang seperti ini. Oke, saya nggak akan bahas ke sana. Tapi yang pertama kita lihat bahwa Paulus ini benar-benar memberikan sebuah peringatan, sebuah nasihat
kepada jemaat Galatia untuk bisa tetap fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, poin yang kedua, ini Paulus lagi menyatakan tentang hal-hal yang sepertinya rohani atau tradisi budaya yang rohani sepertinya yang diajarkan oleh orang-orang yang hypocritical. Hypocritical itu kalau dibilang hypo itu berarti dia lebih ya. Hypo kalau sugarnya hypo apa berarti itu hypo tuh lebih. Yang dia kritis sekali, mengkritik, bahkan Yesus pun dikritik, Paulus dikritik, fokus kepada hukum atau hukum Taurat, dan mereka mengambil kesempatan gitu untuk menyatakan diri mereka sendiri, untuk membanggakan diri mereka sendiri, untuk membuat diri mereka menjadi lebih baik di hadapan setiap orang. Nah, ini Paulus yang sedang benar-benar disentuh oleh Paulus isu seperti ini. Ini Paulus ini memang orang yang berani sih kalau dibayangkan ya. Dia melabrak setiap kebiasaan-kebiasaan yang dicoba ditaruh oleh oportunis ini, orang-orang yang kritis yang sebenarnya mereka tidak berdasarkan firman Tuhan, tetapi mereka memakai hukum Taurat untuk membenarkan diri mereka atau bahkan membuat diri mereka menjadi aman. Nah, kenapa? Karena memang ada penyimpangan kebenaran pada waktu itu, ada penyimpangan prinsip kebenaran di mana budaya atau kebiasaan itu menjadi sebuah hal yang terutama, menjadi hal-hal yang ditekankan terlebih daripada esensi daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, Paulus lagi address juga, lagi menyatakan bahwa memang ada penekanan kepada sebuah kebiasaan atau budaya yang pada saat itu terjadi lebih daripada Kristus itu sendiri. Nah, ini yang sudah menyimpang nih. Nah, saudara jangan salah, kita perlu hati-hati, kita perlu minta pemimpinan daripada Roh Kudus. Di tengah-tengah zaman ini jangan sampai kita terjebak kepada budaya yang ada atau dimanapun kita berada, tapi kita meninggalkan sebenarnya kebenaran daripada firman Tuhan itu sendiri. Nah, apa yang terjadi waktu itu di mana tekanan sosial itu membawa kepada agamawi daripada hidup sesuai dengan kebenaran. Saudara lihat bahwa orang-orang ini nih dikatakan bahwa mereka mengajarkan, mereka menonjolkan diri, mengajarkan bahwa memaksa kamu, ayat yang ke-12 ya, untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Nah, ini dia. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen, kita takut atau menghindari tekanan atau aniaya karena kita hidup untuk Tuhan. Sehingga pada akhirnya kita mengaburkan atau menyalahgunakan atau menyimpangkan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Gitu. Jadi tekanan pada waktu itu bahwa setiap orang tuh harus disunat. Nah, orang-orang ini nih kalau mereka menyatakan kebenaran, mereka takut. Kemungkinan mereka dianiaya. Ditulis seperti itu, tapi Paulus justru ini nggak bisa nih, ini nggak benar. Karena kalau dibiarin, jemaat akan tambah sesat. Paulus akhirnya menyatakan, dia muncul, dia berdiri di atas kebenaran, dia menyatakan hal-hal itu depan kepada jemaat di Galatia. Nah, again, jangan sampai kita sebagai umat Tuhan, kita terjebak kepada sebuah kebiasaan atau kebudayaan, kekristenan atau kekristenan di Amerika atau dimanapun yang terjadi, yang mana budaya itu kalau kita mengerti itu kan sebuah buatan manusia ya, itu apa yang terjadi dari kebiasaan manusia. Tetapi pada akhirnya kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang Paulus nyatakan bahwa glory only in the cross. Bahwa kemuliaan, kemegahan itu harusnya kita bawa berdasarkan salib Tuhan. Bukan karena melakukan hanya sekedar taat kepada hukum yang hanya sekedar hukum gitu. Tapi Paulus katakan biar kalau kita bermegah, tetapi kita bermegah hanya karena salib daripada Kristus. Nah, kita lihat saudara yang kasih Tuhan, di dalam Galatia 6 ayat 11 sampai 15 ini ada beberapa pengertian yang membawa kita kepada satu kesimpulan ini, antara apa sih bedanya kalau dilihat kebudayaan manusia, kebudayaan di dunia ini, apakah itu again di Indonesia, di Amerika atau dimanapun juga, dengan cross cultural ini sendiri, dengan kebudayaan salib atau kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita belajar tentang budaya, budaya itu berubah ya. Budaya itu berubah dan dia saling mempengaruhi satu sama lain. Tetapi kebenaran firman Tuhan, kebudayaan salib atau kebenaran firman Tuhan itu tidak berubah.
Secara garis besar ada budaya Indonesia misalnya sekali lagi. Terus ada budaya Amerika. Wah, budaya Amerika atau ya American culture, Indonesian culture. Wah, kalau kita kita ajarkan, saya ajarkan. Jeff, tetap misalnya di sini kalau ketemu orang tua, kita orang Indonesia, kamu ada yang lebih tua, kamu jangan, kan anak sini suka lewat aja gitu ya, lewat gitu ya. Dan saya ngelihat berapa kali gitu. Tapi perlu diingetin, kalau kamu deal sama orang Amerika, ya mereka sangat tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi buat orang Indonesia, kamu dilihat sebagai anak yang kurang ajar. Benar nggak? Pasti gitu ya. Karena itu budaya gitu. Nah kalau lewat orang tua, kamu bilang permisi, kamu agak tunduk, nggak usah sampai tunduk sekali gitu, tapi ya permisi lah gitu. Supaya ketika kamu nanti ke Indonesia, kamu bisa berhubungan dengan orang Indonesia. Dan banyak yang lainnya. Buat saya sendiri, karena ya masih setengah hidup itu lebih banyak dihabiskan di Indonesia ya. Budaya Indonesia itu sangat berpengaruh. Saya sampai sekarang masih susah untuk panggil orang dengan nama. Ini bukan orang Indonesia. Pastor yang ada juga, pastor baik dari Grace Community sama pastor yang pakai gereja ini juga ya. Mereka bilang, panggil aja saya nama katanya. Panggil aja gini, tapi kayaknya kalau saya panggil nama kayaknya saya kurang ajar gitu. Nggak biasa aja gitu buat saya. Nah itu budaya Indonesia dan budaya Amerika. Padahal kalau mereka dipanggil nama juga mereka ya oke-oke aja, nggak lihat, kurang ajar banget gitu, enggak ya. Bahkan anak-anak kecil kan panggilan kita, teman-teman anak kita kan manggil kita nama ya. Gitu, hai Ronald, gitu. Ini anak kecil. Bener-bener ya. Tinggal tunggu aja sebentar lagi nih ada yang telepon, hello Ronald, Jeff at home gitu ya. Kalau dulu kan tinggal, kalau sekarang punya handphone sendiri ya, kalau dulu saya bayanginnya dulu, jadi cerita jauh. Saya bayanginnya mulai ada nanti udah anak tambah besar gitu, nanti ada cewek yang telepon nanya si Jeff ada nggak gitu, panggil saya nama, enak aja, jangan don't call me Ronald, call me Uncle Ronald. Kalau mau deal sama anak saya, panggil saya Uncle, enak aja lu panggil nama gitu. Tapi sekarang udah pakai handphone, nggak ada telepon ke rumah gitu. Well, ya itulah. Tapi ya bahkan di sini, waktu kita ada di sini, ini budayanya jadi ya sedikit banyak tuh nyampur gitu. Nah itulah yang terjadi dengan budaya yang saya masukkan dengan budaya manusia itu, bahwa budaya itu berubah, dia mempengaruhi satu sama lain, gitu, saling mempengaruhi. Tetapi budaya salib, kebudayaan salib, kebenaran firman Tuhan itu tidak berubah. Gitu. Nah yang kedua, poin yang kedua, cultures apply only at a specific place or area, but the cross-cultural apply in any places. Kalau budaya tadi, budaya Amerika ya kepake di sini, budaya Indonesia di Indonesia. Atau meskipun kita ada di sini, ketika kita berhubungan nih dengan orang-orang yang mostly dari Indonesia, kita memakai budaya Indonesia karena kita ada di komunitas Indonesia, begitu. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan, dia bisa diterapkan di mana-mana. Baik di Indonesia, baik di Amerika, atau di setiap daerah. Nah, saudara, nanti kita akan pelajari lebih lagi. Apa yang kita akan mengerti lebih lagi seiring dengan kita mendengarkan firman Tuhan, kebudayaan yang Alkitabiah, kebudayaan salib itu seperti apa. Saya kasih contoh aja, kebenaran firman Tuhan, kebudayaan salib atau nilai-nilai salib yaitu kasih. Tidak ada hukum yang bisa mengalahkan hukum kasih, betul ya? Tidak ada hukum yang mengatasi hukum kasih. Nah ini contohnya, jadi hukum kasih ini mau diterapkan di Indonesia, di Amerika, di suku mana, mau di Timbuktu, semuanya tidak ada yang bisa mengalahkan hukum kasih. Karena ini adalah cross cultural. Tetapi budaya yang di sini belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lain. Budaya yang lain juga belum tentu bisa diterapkan di tempat yang lainnya juga. Begitu. Nah, yang ketiga, there are culture that are not fit with the cross, but the culture of the cross fits in every culture. Ada budaya yang memang nggak bisa masuk dengan budaya salib, kebudayaan salib, dengan kebenaran firman Tuhan. Kehidupan di Barat ini kita lihat ada hal-hal tertentu yang di sini sudah biasa, di Indonesia mungkin tidak bisa, terlebih kalau kita tinjau dari sisi firman Tuhan, itu tidak bisa. Tetapi firman Tuhan, kebudayaan salib, itu bisa masuk ke setiap budaya yang ada. Kasih Tuhan, keselamatan daripada Tuhan,
dan yang lain sebagainya, damai sejahtera, kebenaran firman Tuhan itu bisa diterapkan ketika kita memandangnya tidak berharga. Itu akan memiliki arti yang sesungguhnya ketika dipandang dari sisi salib Tuhan. Karena seringkali buat budaya tertentu hal ini berharga, tetapi mungkin dari sisi kebenaran firman Tuhan tidak berharga. Atau sebaliknya, hal yang tidak berharga sebenarnya adalah hal yang sangat berharga. Salib buat banyak orang itu adalah sebuah kebodohan. Menjadi orang percaya sebuah kebodohan. Engkau ada di tempat ini melayani, beribadah kepada Tuhan, mungkin buat beberapa orang itu adalah sebuah kebodohan. Bahkan yang ramai dan tidak pernah habis menjadi isu terlebih semakin banyak ya, masalah pemberian, persembahan, perpuluhan. Wah, ini antara gereja sendiri masih ramai misalnya. Itu buat beberapa orang sebuah kebodohan. Ngapain kamu ya? Ngapain? Mending di rumah bisa istirahat, kalau dari waktu, kalau dari uang, dari tenaga, ngapain? Itu apa yang kamu dapat? Wah, kan kamu bisa kerja, kamu bisa ini, bisa itu, bisa ini. Nah, tapi buat kita sebagai orang percaya, kita tahu bahwa itu adalah bahkan sebuah kebanggaan, sebuah kehormatan melayani Tuhan, sebuah hal yang luar biasa. Nah, itu dia, bahwa beberapa kebudayaan mungkin nggak fit dengan salib Tuhan, tetapi salib Tuhan itu fit, masuk, bisa diterapkan, dan justru harus diterapkan kepada setiap orang, menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita lihat ayat yang ke-14 ya, Galatia pasal yang ke-6 ayat 14. Ini luar biasa. What a bold statement from Paul. As for me, dia bilang begini, may I never boast about anything except the cross of our Lord Jesus Christ. Because of that cross, my interest in this world has been crucified, and the world's interest in me has also died. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Wah, Paulus nih ya, ini orang emang nyalinya bukan nyawanya 7 aja, bukan nyawanya 9, nyawa kucing aja ya. Udah mengalami segala macam. Tapi dia udah mengalami banyak hal. Kalau dibilang preman iya, dibilang orang kaya iya, orang yang paling sedih juga iya, paling menderita juga iya, mengalami penganiayaan iya, dan mengalami tekanan yang luar biasa iya. Tapi dia bilang, dia memilih, as for me, saya tidak mau bermegah tentang apapun juga, kecuali tentang salib Kristus. Kemudian dia bilang begini, ini bahasa Inggrisnya bagus sih. Karena salib, because of that cross, karena salib itu, ketertarikan saya, my interest, keinginan saya di dunia ini, itu udah disalibkan. Dan juga keinginan dunia di dalam saya, jadi 2 ya, apa yang saya inginkan dan apa yang menjadi tuntutan dunia, itu sudah mati, sudah disalibkan. Wah, mari kita berdoa supaya Roh Kudus boleh memberikan kita, membawa kita selalu, sehingga kita bisa benar-benar menjadi murid Tuhan yang mengikuti Tuhan, melayani Tuhan. Dan salib itu menjadi hal yang benar-benar kita pegang dalam kehidupan kekristenan kita. Artinya buat kita apa? What does it mean to us? Ada 3 poin yang saya mau sampaikan, bahwa dari ayat itu, dari Galatia 6 ayat 14, sebenarnya Paulus menyatakan bahwa memang sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, kita ini adalah duta besar daripada kebudayaan, daripada salib itu. Kalau duta besar dia kan menjadi wakil ya, dia menjadi wakil dan menjadi dia membawa pesan tentang negaranya misalnya. Nah, kita sebagai duta besar Kristus, kita membawa pesan salib itu dalam kehidupan kita. Itu adalah pesan yang tidak bisa lepas. Bahwa buat Paulus, saya tahu bahwa di dalam kehidupan saya sebagai pengikut Kristus, ini saya adalah duta Kristus untuk menyatakan Kristus, identitas Kristus kepada dunia ini. Nah, kita belajar tentang identitas kemarin. Let the identity of Christ be revealed through our identity, through our life. Kehidupan Ronald Politon, kehidupan Bapak Sony misalnya dan yang lainnya, itu sebenarnya
ketika orang melihat, bertemu dengan kita, orang bisa melihat identitas Kristus di dalamnya. Nah, saudara kasih Tuhan, berikutnya bahwa mari kita boleh hidup, menghidupi firman Tuhan ketika kita hidup di dunia ini. Nah, jangan sampai terbalik. So living the word while living in the world. Jadi menghidupi firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan saat kita hidup di dunia ini. Nah, jangan sampai terbalik. Terbaliknya apa? Again, kita bisa hidup di dunia ini, hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, tetapi kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Well, orang melihat kita sebagai orang Kristen. Orang melihat kita, apalagi sekarang dengan sosial media ya, orang bisa mencoba memperlihatkan kehidupan saya itu seperti apa. Ada satu istilah sekarang yang terkenal namanya flexing. Ini kalau belum tahu mungkin biar sekalian kita belajar sama-sama. Flexing itu mempertontonkan, memperlihatkan. Nah, yang diperlihatkan itu bisa jadi yang aslinya, bisa jadi bukan yang aslinya. Gitu. Ada yang mempertontonkan harta, ada yang mempertontonkan kebaikan, mempertontonkan kemewahan dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Ada yang mempertontonkan kebahagiaan bahwa oh ya kita nih bahagia, oke. Posting foto keluarga dan lain sebagainya, tapi ternyata tidak seperti itu. Nah, itulah yang saya maksud bahwa kita bisa terjebak kepada hidup di dunia ini, bahkan hidup sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, memiliki identitas orang Kristen, bahkan melayani di gereja, tetapi kita tidak menghidupi firman Tuhan. Kita nggak punya kasih, kita tidak menghormati orang lain. Saudara, kita jangan salah mengerti loh. Kita di sini kita beribadah ya. Tetapi kalau saudara pelajari tentang ibadah itu sebenarnya yang lebih memperlihatkan ibadah kita itu bukan ketika kita di gereja, tetapi ketika kita di luar. Bagaimana kita bersikap waktu kita kerja? Apakah kita masih mencoba menginjak orang untuk kita bisa lebih naik gitu? Apakah kita menjelekkan orang untuk kita bisa lebih diakui dan lain sebagainya? Itu adalah ibadah kita. Di gereja orang bisa baik semuanya, puji Tuhan, haleluya, shalom gitu. Tapi di luar begitu pulang nanti besok kerja lagi udah diteken, ya emang susah pastor, ya gak gampang. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan kita juga memiliki penderitaan yang sama kok. Dijelekin orang, dikeselin orang, dihianati orang, bisa gak? Justru Tuhan kirim kita ke sana untuk kita menyatakan kebudayaan salib itu. Menyatakan kasih, menyatakan damai, menularkan semuanya yang daripada Tuhan Yesus Kristus. So, let's live in the word. Living the word while living in the world. Kemudian, boast only in the cross. Bermegahlah hanya di dalam salib Kristus. Paulus kata sekali-kali aku tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Wah, ini saya masih renungkan terus nih setelah mendengar kembali dan mempersiapkan firman Tuhan, dan ini akan terus direnungkan biar ini jadi perenungan hidup kita ya. Biar ketika kita bermegah kita tuh bahwa Tuhan mati buat saya. Saya dilayakan, saya dibenarkan. Wah, saya memiliki jaminan keselamatan. Itu yang menjadi harta kita yang luar biasa. So, saudara kasih Tuhan, satu ayat dari satu perikop lagi dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-31, 30-31, firman Tuhan katakan begini. Ini masih pernyataan Paulus juga ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saya bacakan yang New Living Translation. God has united you with Christ Jesus. For our benefit, God made him to be wisdom itself. Christ made us right. Nah, kita ini dulu salah, tapi kita dibenarkan. Dibenarkan itu bukan berarti kita benar. Kita salah, tapi kita dibenarkan. Christ made us right with God through the cross. He made us pure and holy and He freed us from sin. Lewat apa? Lewat salib Tuhan. Semuanya dicapai.
Kemudian untuk itu, therefore as the scriptures say, if you want to boast, boast only about the Lord. Boast only because of the work of Jesus Christ at the cross. Wah, kalau orang yang dilayakkan, orang yang ditebus, kemudian dia bisa menjadi seorang pribadi, apa yang dia banggakan, kita percaya orang itu akan sangat berterima kasih karena hal yang diberikan oleh seseorang sehingga dia menjadi seorang pribadi yang utuh kembali. Dan itulah yang Tuhan lakukan buat setiap kita. Jadi mari kita boleh belajar tentang pesan salib Tuhan. Ini saya mau sampaikan ada tiga hal yang simpel sederhana. Ini satu tema yang kalau kita gali ini juga bisa jadi satu poin, bisa jadi satu bulan khotbah nih. Pesan salib itu apa? Bahwa ada penebusan yang pertama ya, kita ditebus, dia dibayar lunas. Kemudian itu ada yang namanya righteousness, kita dibenarkan, didamaikan. Kita yang salah tapi menjadi benar karena udah dibayar, karena darah Kristus. Kemudian pesan salib juga ini berbicara tentang salvation, tentang keselamatan. Bahwa melalui salib kita menerima sebuah jaminan kebersamaan dengan Tuhan selama-lamanya. Itu pesan salib. Nah saudara, ada banyak sekali pesan salib. Saudara mungkin bisa berdiskusi nanti di carousel, bisa didiskusikan juga. Sangat banyak, the fact pada intinya setiap khotbah pada hari Minggu ini juga berpusat kepada salib Kristus gitu. Ini banyak sekali pesan salib, ini mungkin hanya 3 dari puluhan ribu dari seisi Alkitab yang banyak sekali. Nah, pada akhirnya biarlah salib Kristus itu yang memang benar-benar menjadi sumber dari kehidupan kita. Menjadi dasar dari kehidupan kita, menjadi guidance atau pengarah dari kehidupan setiap kita. So, satu lagi dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang kedua, 1 Korintus 2 ayat kedua, dibilang begini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Di dalam beberapa terjemahan ini ditulis dalam beberapa arti ya. Di sini dibilang for I decided, for I determined, for I have made my decision. While I was with you, I would forget everything except Jesus Christ, the one who was crucified. Wah ini saya kadang-kadang ini gimana ya, Paulus bisa sampai ngomong begini loh. Satu orang yang dulu dia tukang menganiaya orang percaya, mungkin dia berubah, dia mengalami Tuhan dan dia memberikan dirinya kepada Tuhan. Nah ini yang saya percaya saudara, kalau kita ketemu dengan Tuhan, kalau kita benar-benar mengalami Tuhan, kita merasakan apa yang Tuhan telah lakukan buat setiap kita, saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Karena apa yang Tuhan lakukan itu begitu luar biasa. Tidak bisa kita ambil. Nah, sini Paulus bilang begini bahwa aku memutuskan nih, for I have resolved. Nah, ini berikutnya Paulus dia memutuskan, dia pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan, dia menentukan, dia menetapkan buat diri dia sendiri. Tadi sebelumnya as for me dia bilang bahwa I want to pursue God more than anything else, above anything else. Nah ini yang saya mau ajak kita boleh lakukan sama-sama dan ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahwa mari kita mengejar hubungan dengan Tuhan. Mengejar Tuhan lebih dari segalanya. Mengejar Tuhan di atas segalanya. Mengejar Tuhan lebih dari segalanya, mengejar Tuhan di atas segalanya. Berarti kalau ada kesempatan untuk mengejar Tuhan dan mengejar yang lainnya, ya mungkin kau bisa mengejar, mendapatkan hal-hal tertentu dengan waktu dan tenagamu, tetapi engkau dihadapkan pada pilihan bahwa saya mau mengejar Tuhan deh. Itu yang harus kita lakukan, lebih dari segalanya. Setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini sore hari ini engkau adalah orang-orang yang luar biasa tentu, yang menyaksikan ibadah ini, yang beribadah, dan setiap saat, setiap hari yang baca firman Tuhan, yang berdoa. Kita tahu bahwa kita punya pilihan untuk bisa istirahat, bisa tidur, tapi kita mengejar hubungan dengan Tuhan.
Kita mengejar dari segalanya. Well, mungkin 15 minutes sometimes is very meaningful, especially right here ya. Kita bisa istirahat yang 15 menit tuh kayaknya tidur pulas, deep sleep. Wah, itu luar biasa. Tapi waktu kita berikan untuk Tuhan, wah itulah yang harus terjadi. Dan Tuhan hargai itu. Paulus bilang seperti itu, berarti ini buat kita seperti apa yang Paulus lakukan, apa yang Paulus putuskan, apa yang Paulus tentukan, tetapkan. Yang pertama, mari kita kejar hubungan kita dengan Tuhan lebih dalam lagi. Di atas segalanya, lebih dari segalanya. Dan yang kedua, Paulus dia decided, determined to make Christ and the message of the cross as the central theme of his life. And it should be the same with us. Let us make Christ and the message of the cross-cultural as the center theme of our life. Jadi kita jadikan Kristus dan pesan salib itu menjadi tema utama nih dari kehidupan kita. Kamu hidup untuk apa sih? Singkatnya ya untuk Tuhan. Ya karena Tuhan juga. Karena ada salib Tuhan. Karena ada pengorbanan Yesus Kristus. Karena ada pribadi yang begitu luar biasa mengorbankan dirinya. Sehingga kita ditebus, dibenarkan, dan mendapatkan jaminan keselamatan. Dan pada saat ini kita memberikan diri kita. Kita menjadi ambassador of Christ. Nah, saudara yang kasih Tuhan, salib kita tahu vertikal dan horizontal. Ini selalu bicara tentang yang namanya hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan kita. Itu yang harus kita kejar. Terus semakin dalam, semakin dekat, semakin satu itu. Kebenaran firman Tuhan itu semakin satu. Sehingga kita udah gak mikir lagi, kita udah hidup ya menjalankan kebenaran firman Tuhan. Gak berjuang lagi tuh. Bohong gak usah berjuang kan. Gak mencuri kita gak usah berjuang karena sudah menjadi bagian hidup kita. Dan kemudian kita menjadikan hidup kita ini juga sebagai horizontal, hubungan dengan orang lain. Bahwa dalam kehidupan saya di muka bumi ini kita tahu ada pesan Tuhan yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang mungkin masih terbelenggu. Mereka yang memiliki sakit hati, mereka yang terikat dengan berbagai macam keterikatan. Nah itulah pesan salib yang menjadi bagian, menjadi tema utama dalam kehidupan kita. Sehingga ketika engkau pergi bekerja, engkau dalam keluarga, engkau akan punya pandangan berbeda. Engkau akan memperlakukan orang berbeda, engkau akan berkata-kata berbeda. Wah saya bayangkan gereja Tuhan akan menjadi gereja yang berkuasa, gereja yang menjangkau, gereja yang memenangkan, gereja yang menjadi berkat, gereja yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. So, let's live with the cross-cultural. Kita hidup atau menghidupi kebenaran firman Tuhan, kebudayaan salib, itu menjadi bagian dari setiap kita masing-masing. Minggu depan kita akan terus belajar lagi. Saya encourage saudara boleh renungkan pribadi, ini ada dari kitab Galatia pasal yang ke-6 ya, dan 1 Korintus pasal 1, 30-31 dan 1 Korintus pasal 2 ayat yang kedua. Apa yang Paulus katakan, wah itu luar biasa. Dan saya mau ajak kita boleh sampai pada akhirnya bisa memperkatakan hal yang sama. Mengambil komitmen yang sama seperti apa yang Paulus katakan. Nah saudara terakhir, saudara mungkin berpikir bagaimana ya pastor bisa gak ya hidup seperti ini tapi di zaman yang modern seperti ini. Oh ya bisa, bukan berarti bahwa ketika engkau menghidupi budaya salib, engkau jadi harus wah hidupnya di gereja, terus berdoa, enggak. Yang masak tetap masak, yang di komputer tetap komputer, tetap semuanya. Dengan segala pekerjaan bisnis, yang gaul tetap gaul, jangan jadi langka gitu ya. Ikuti kalau bisa, enggak apa-apa. Tapi yang pasti guidelines kita apa? Kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian kita tahu kenapa kita di sini. Karena saya sebenarnya banyak yang pengen diceritakan, karena jujur ngelihat kalau sekarang ya, orang itu bahkan bisa boasting di dalam kesalahan mereka. Orang bisa boasting, bermegah di dalam dosa mereka. Mereka melakukan dosa, mereka bisa bangga loh. Dan orang nyelamatin gitu. Orang mengagung-agungkan, wah hebat ya luar biasa lah. Waduh sedih. Kita perlu menangis sih sebenarnya untuk hal itu. Bahwa ada hal yang seperti apa yang Paulus alami. Ada orang-orang yang mencoba mengaburkan kehidupan pada waktu itu. Mereka hanya berusaha untuk menjadi orang-orang Kristen. Mungkin sekarang oke, tetap Kristen, tetap melayani bisa jadi.
tapi kehidupannya, wah mungkin itu yang membuat Yesus naik ke kayu salib. Jangan sampai kita menjadi seperti itu, tapi justru kita adalah ambassador of Christ yang menyatakan kebenaran firman Tuhan. Oke, saya sudahi sampai di sini, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mau berdoa buat setiap firman yang kami boleh dengar pada sore hari ini Tuhan. Ini boleh menjadi seperti batu demi batu yang ditaruh, yang dibangun dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga setiap saat, setiap hari, setiap minggu kami boleh terus bertumbuh. Kami boleh memiliki kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Gereja Tuhan boleh terus semakin kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu. Kami tidak mudah tertipu atau terjebak oleh iblis yang mencoba membawa kami keluar daripada jalur Tuhan, daripada tujuan Tuhan dengan setiap kebudayaan yang ada. Tetapi berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang boleh tolong setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus Tuhan mengejar hubungan kami dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa di sanalah terletak kekuatan kami. Roh Kudus yang menjadi andalan setiap kami, dan ingatkan kami selalu Tuhan bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap gereja Tuhan di tempat ini, setiap jemaat Tuhan. Biar lewat setiap jemaat Tuhan nama Yesus boleh dimuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa dimeteraikan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan ref dari This is Amazing Grace. Biar kita boleh mengingat bahwa anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita, salib yang Tuhan berikan buat kita